Selamat berjumpa kembali para murid. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dinamika gerak rotasi pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Pada contoh soal ini adalah kita akan menentukan percepatan balok ini bergerak, baik balok M1 maupun balok M2, serta berapa gaya tegangan tali yang menggantung M1 dan M2. M1 itu 6 kg, M2 3 kg. Tentunya nanti kalian akan tahu bagaimana gerak benda M1 dan gerak benda M2 ketika masanya itu berbeda. Karena masanya itu berbeda, maka tentunya M1 ini nanti yang akan bergerak ke bawah dan M2 akan bergerak ke atas. Pada saat tali ini bergerak, maka tali menyebabkan katrol itu akan berputar. Maka M1 yang 6 kg, M2 yang 3 kg, kemudian M besar ini adalah massa katrol. Maka simulasinya akan terjadi seperti berikut. M1 bergerak ke bawah, M2 bergerak ke atas, dan silindernya akan berputar. Seperti ini. Maka kalau Anda amati akan terjadi dua sistem gerak. M2 dan M1 bergerak lurus vertikal pada sumbu Y, sedangkan silindernya akan bergerak rotasi. Maka kita gunakan konsep bahwa arah gerak benda bertanda positif berarti M2 arah ke atas positif, sedangkan M1 arah positifnya adalah ke bawah karena arah gerak bendanya. Dan untuk silinder sendiri, putaran melawan jarum jam menjadi arah putaran positif. Diagram gaya pada balok digambarkan sebagai berikut. Ada gaya berat W yang nilainya adalah 60 Newton. Kemudian ada gaya berat W2 yang nilainya adalah 30 Newton. Benda ini akan bergerak ke kanan karena ditarik oleh W1 di sini penyebabnya oleh W1. Di sisi lain adalah W1 yang akan bergerak turun ke bawah, ternyata dia dihambat oleh benda M2. Sehingga pada kedua benda, diagram gayanya ditunjukkan dalam kotak yang berwarna merah ini. Maka untuk menentukan berapa percepatannya, kita gunakan konsep hukum kedua Newton, resultan gaya sistem dibagi dengan massa sistem. Di sini sistemnya ada tiga benda. Ada M1, ada M2, dan ada M besar. M1 bergerak lurus, M2 bergerak lurus, sedangkan untuk silinder dia berotasi. Maka kita sisipkan nilai K dikalikan dengan massa silinder itu. Siapakah yang menyebabkan sistem itu bergerak? Yang menyebabkan sistem bergerak karena ada selisih gaya berat antara W1 dengan W2. Karena kalau W1 dan W2 itu nilainya sama, tentu benda-benda ini tidak akan pernah bergerak. Karena berbeda itulah terjadi peristiwa M1 ke bawah, M2 ke atas. Sehingga resultan gaya yang menyebabkan gerak benda itu ya selisih dari W1 dengan W2. Kalau kita masukkan data-datanya secara lengkap akan kita dapatkan bahwa benda M2 dan M1 akan bergerak dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Sekarang kalau kita ingin menentukan berapa gaya tegangan tali T1, maka kita cukup mengambil diagram gaya pada benda M1. Benda M1 ini tadi kan bergerak lurus. Bergerak lurusnya kemana benda M1? Arah ke bawah. Karena arah ke bawah berarti M1 bertanda positif. W1 bertanda positif. T1-nya bertanda negatif. Ikuti arah tanda yang ada di sebelah kiri ini. Maka gaya yang tersedia adalah W1-nya 60, T1 yang ditanyakan, dibagi massa benda sistem yang sedang kita bicarakan karena hanya M1, maka nilai M1 yang kita substitusikan. Maka T1-nya adalah 42 Newton. Bagaimana sekarang kalau kita ingin menghitung T2? Dengan cara yang sama, menggunakan rumus yang warna hijau ini, kita bisa menentukan T2. Hanya catatannya adalah lihat M2 ini. M2 bergerak ke atas. Berarti nanti yang bertanda positif adalah T2-nya.
W2 ini bertanda negatif ketika Anda substitusi ke dalam persamaan yang Pak Dedi lingkari di sini. Demikianlah bagaimana kita dapat menentukan hubungan dinamika gerak rotasi dan translasi untuk hukum kedua Newton.